Bapakmu berhasil, Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi, saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Jadi tolong, saudara mengerti, ya. Pak Prabowo sadar betul kalau penyakit kronis ini terus dibiarkan, kita tidak sedang menuju Indonesia emas. Kita sedang berjalan ke bibir jurang menuju negara gagal. Pak, nyambung kemarin Bapak sampai 4 kali mengundang Taipan, Nine Dragon, orang-orang terkaya di 4 kali Indonesia. Saya lupa, kayaknya minimal 3 kali, tapi saya dengar 4 kali. Yang diumumkan 2 kali, Pak. Yang saya ingat 2 kali. Ya, nah itu apakah memang apa yang Bapak harapkan dari mereka ini? Saya mengatakan Anda berhasil. Saya bilang, malah saya katakan, saudara kan sudah kenal saya 40 tahun kan. Saya kenal orang tuamu, saya bilang. Ada Mas Antoni Sareman, saya kenal bapaknya. Saya kenal Pak Mokhtar Yadi, saya kenal semua itu, saya kenal bapaknya. Saya bilang, you have been successful. Bapakmu berhasil, Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi, saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Jadi tolong, saudara mengerti, ya, bahwa I have to concentrate untuk ini. Tapi kalau mereka naik tingkat, kalau mereka punya kekuatan ekonomi, mereka tambah makmur, daya beli mereka naik, siapa yang untung? Kalian kan, iya kan? Mereka akan beli barang-barangmu dari pabrikmu, Propertimu. mereka akan beli apartemenmu, rumahmu. Mereka akui. Oke, ya monggo, silakan. Itu yang saya bilang. Sampai mereka mengatakan, Pak, apa yang kami bisa ikut? Silakan, Anda pilih di mana Anda mau. Ya kan? Ada yang, Pak, kami buka rumah sakit di sini. Pak, kami mau buka sekolah-sekolah. Oke, good. Konsultasi sama saya, tanya saya. Ya kan? Kita mau, dan saya akan kasih tahu, kita bangun sekolah-sekolah di kantong-kantong kemiskinan. That is my argument to them. Makanya saya menggugah bahwa Anda sudah jadi anak bangsa Indonesia. Kau keturunan manapun terserah, dan kamu harus bangga dengan heritage-mu. Gak ada masalah. Tapi Anda besar di sini, Anda jadi kaya di sini, Anda sudah paham budaya kita, seluk-beluk kehidupan di sini, benar nggak? Saya yakin pun kalau dia tinggal di Amerika, dia pasti rindu rawon, rindu tempe dan sebagainya. Jadi that's my approach. Ayo, Indonesia Incorporated, mereka paham itu. We can only succeed, pemerintah, swasta, UMKM, koperasi. Gak bisa, pemerintah sendiri gak mampu, gak kuat. Swasta main sendiri susah. Gak apa-apa, kita saling membantu, benar gak? Ada, Pak, kami mau bikin KEK, ini, kemudian kemungkinan kita akan buka 300 pabrik atau 400. Kami mohon, Pak, boleh nggak kami bangun bandara? Silakan. Tapi bisa nggak dapat izin ini? Kita beri izin. Bagaimana air traffic control kita atur? Kenapa? Orang mau bangun bandara kita persulit, benar nggak? Iya kan? So everything is
terbuka, exciting kalau saya. Go, everybody go. Competition is good, tapi jangan competition yang saling menjegal. Cooperation, collaboration, this is the new paradigm. Kenapa Tiongkok begitu sukses? Ya dia kolaborasi. Iya kan, dia bersaing juga di antara mereka kan. Otomotif dia ada BYD, ada apa? Wuling, ada apa? Geely, ya. Ada. Cherry banyak sekali. Bersaing. Bayangkan sebuah kue raksasa bernama Indonesia. Kue ini seharusnya untuk kita semua, 283 juta jiwa. Namun selama puluhan tahun, 1% orang super kaya, sekelompok kecil elit, telah mengambil lebih dari separuh kue itu, atau sebanyak 50,3%. Sisanya, remah-remahnya barulah kita perebutkan bersama. Teman-teman, ketimpangan ini lebih buas ketika kita bicara soal tanah, tempat kita berpijak dan mencari nafkah. Bayangkan, 67% tanah di negeri ini dikuasai oleh 1% orang. Sisanya yang 33% itu dibagi untuk kita semua. Dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan data karangan saya ya teman-teman, tapi data yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo, Paradoks Indonesia. Lama-kelamaan dan mulai terasa saat ini, petani kita itu kehilangan sawahnya. Nelayan kita tergusur dari pesisirnya, dan kita di kota ini semakin sulit untuk memiliki sejengkal tanah untuk membangun rumah. Ini bukan lagi sekadar angka statistik teman-teman. Ini adalah sumber dari segala penderitaan. Inilah akar mengapa yang kaya semakin melesat ke angkasa, sementara kita yang miskin terasa seperti terhisap ke dalam lumpur. Dan Pak Prabowo sadar betul kalau penyakit kronis ini terus dibiarkan, kita tidak sedang menuju Indonesia emas. Kita sedang berjalan ke bibir jurang menuju negara gagal. Apa itu negara gagal? Ini bukan slogan kosong. Negara gagal adalah ketika hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ketika seorang nenek mencuri singkong di penjara, sementara koruptor triliunan rupiah bisa tersenyum di televisi dan di balik penjara. Negara gagal adalah ketika anak pintar dari keluarga miskin tidak punya harapan, sementara jabatan dan proyek diwariskan hanya di antara lingkaran elit untuk anak-anak mereka, bahkan masuk sampai ke dinasti politik. Itulah neraka yang tak ingin dilanjutkan oleh Prabowo. Selama ini kita dibuai dengan janji-janji pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebelumnya menerapkan model top down atau ekonomi yang menetes dari atas ke bawah. Logikanya, buat dulu para konglomerat di puncak gunung menjadi kaya raya, nanti kekayaannya akan menetes seperti embun ke lembah tempat kita berada saat ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangun bendungan di puncak gunung itu, menampung semua kekayaan untuk diri mereka sendiri, yang sampai ke kita bukanlah tetesan embun lagi, melainkan tetesan air mata. Inilah yang disebut sebagai ekonomi rente. Para pengusaha besar dan oknum penguasa membangun hubungan mesra di ruang-ruang gelap pemerintahan. Aturan dibuat, izin diterbitkan, dan kebijakan dirancang bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk melanggengkan monopoli dan keuntungan segelintir orang. Mereka menjadi parasit yang menggerogoti tubuh Ibu Pertiwi hampir selama 80 tahun Indonesia merdeka. Maka Prabowo datang dengan sebuah palu godam untuk mendobrak sistem bobrok ini. Senjatanya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal keramat yang paling ditakuti oleh para oligarki kapitalis. Pasal yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah 3 pilar dari strategi reset total tersebut. Pertama, Danantara. Negara mengambil kembali jantung perekonomian. Selama ini BUMN strategis kita seperti Pertamina, perusahaan tambang, hingga perbankan sering menjadi sapi perah bagi segelintir swasta dan kroni-kroninya.
Proyek-proyek besar diserahkan kepada mereka, sementara keuntungan untuk negara hanyalah sisanya. Melalui konsep Danantara, negara akan hadir sebagai panglima. BUMN tidak lagi hanya mencari untung, tapi menjadi alat negara untuk menyejahterakan rakyat. Ruang gerak para oligarki dan koruptor yang selama ini berpesta pora di atas kekayaan negara akan dibatasi secara sistematis. Kekayaan yang tadinya bocor ke kantong pribadi akan dialirkan kembali ke kas negara untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan pembangunan untuk kita semua, termasuk makan bergizi gratis. Strategi reset yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih, membangun kekuatan dari akar rumput. Jika Danantara adalah serangan dari atas untuk menggembosi kekuatan para oligarki, maka Koperasi Desa adalah fondasi kekuatan dari bawah. Selama ini ekonomi kita digerakkan oleh modal raksasa milik pribadi. Prabowo ingin mengubahnya. Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa, dari rakyat kebanyakan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, negara akan menyuntikkan modal langsung ke desa. Ini bukan lagi modal pribadi, teman-teman, tapi modal bersama milik rakyat. Petani, peternak, nelayan, dan pengrajin di desa tidak lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek pembangunan. Mereka akan bersatu, mengelola usaha bersama, dan menikmati keuntungan bersama. Desa tidak lagi hanya menjadi penonton pembangunan di kota besar, tetapi justru menjadi mesin utama pergerakan ekonomi nasional. Yang ketiga, makan bergizi gratis, mesin ekonomi rakyat yang paling nyata. Banyak yang sinis ya teman-teman, dan menyebut program ini hanyalah buang-buang uang. Mereka itu saya pastikan salah besar. Mereka melihat dengan kacamata elit yang tidak pernah merasakan lapar. Makan bergizi gratis adalah program yang sangat revolusioner yang bukan hanya mengisi perut anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan seluruh roda ekonomi di level yang paling bawah. Bayangkan rantai ekonominya. Pemerintah mengalokasikan dana. Dana itu digunakan oleh Koperasi Desa untuk membeli beras dari petani lokal, telur dari peternak lokal, ikan dari nelayan lokal, dan sayur dari perkebunan lokal. Ibu-ibu di desa diberdayakan untuk memasak di dapur-dapur umum. Uang berputar deras di desa, tidak lagi ke kota atau ke luar negeri. Petani tersenyum karena hasil panennya terserap. Anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Ini bukan program konsumtif, teman-teman, sebagaimana yang disampaikan oleh para kritikus yang katanya hebat itu. Ini adalah investasi paling strategis untuk sumber daya manusia sekaligus stimulus ekonomi paling tepat sasaran yang pernah ada. Namun semua reset sistem ini akan menjadi kosong tanpa jiwa, tanpa kompas moral. Disinilah relevansi pemikiran Sumitro Jojo Hadikusumo, ayahanda Prabowo, yang dikenal saat ini sebagai strategi Sumitronomics. Sumitronomics mengajarkan bahwa Indonesia bukanlah sekedar angka, laba, dan rugi. Ekonomi harus memiliki jiwa. Ekonomi adalah tentang manusia, tentang keadilan, tentang martabat, dan tentang gotong royong. Dalam dunia yang semakin brutal, di mana manusia hanya dianggap sebagai sekrup mesin produksi dan alam hanya dilihat sebagai komoditas, Sumitronomics adalah pengingat bahwa tujuan akhir dari semua pembangunan adalah kebahagiaan bersama, bukan kekayaan segelintir orang. Tantangan terbesar tentu ada di depan mata. Para elit dan oligarki yang selama ini nyaman tidak akan tinggal diam, teman-teman. Perlawanan mereka sudah dirasakan bahkan sejak Prabowo dilantik menjadi presiden. Mereka sudah membaca arah gerak dan sistem reset ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan barangkali itulah mengapa dalam setiap kali pencalonan presiden dia selalu gagal sebelumnya. Karena itu kita juga memang harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mempermudah Prabowo dalam mencapai keinginannya untuk menjadi presiden. Mereka pasti akan coba membajaki kebijakan ini, membelokkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Disinilah peran kita semua. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, kita harus menjadi pengawas. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke rakyat. Perang melawan ketidakadilan ini bukan lagi perang Prabowo sendiri. Ini adalah perang kita semua.
Ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk merebut kembali takdir bangsa ini, takdir kita sendiri. Sebuah Indonesia di mana setiap anak petani bisa bermimpi menjadi insinyur, di mana setiap anak nelayan bisa menjadi kapten kapal, dan di mana keadilan sosial bukan lagi sekadar slogan dalam setiap janji-janji kampanye, melainkan menjadi nyata dirasakan oleh semua orang.